Oke, hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan sekarang nih di kantor DL kita udah kedatangan sebuah HP baru dari iQOO. Nah, ini adalah iQOO Z7X. Jadi langsung aja kita unboxing dulu. Oke, nah sekarang kita ke kamera yang bagian atas. Nah, seperti ini. Masih ada labelnya ya untuk Droid Lime ini. Terus kita ke bagian dusnya dulu. Seperti ini penampilan dusnya hampir-hampir mirip ya sama kayak iQOO yang sebelumnya tuh yang gua unboxing, iQOO 11 ya kalau nggak salah. Oke, hampir-hampir mirip. Terus ke belakang nih. Terus ada tulisan di sininya adalah telepon seluler, RAM-nya 8GB, ROM-nya 256, warnanya metallic grey, dibuat di Indonesia. Oke, langsung aja kita buka plastiknya. Ini HP-nya, ada kartu IMEI, terus dapat case ya. Seperti biasa nih jelly case, terus ada buku panduannya, terus informasi penting untuk kartu garansinya, dan ini dia masih dapat chargerannya nih. Oh, ini ngeri ya. Ini chargerannya dapat yang 80 watt. Gokil. Terus udah pasti dong pakai kabel bawaannya yang support buat ngecas cepetnya itu, dan USB-C ya. Sisanya tinggal ini, udah SIM card ejector. Udah, nggak ada apa-apa lagi, kosong. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Oke, kita buka. Gue mau ngomongin soal variannya. Dari kabar yang beredar itu kan Z7X ini pakai chipset Snapdragon 695. Kayaknya bakal jadi HP 695 yang mungkin paling bersaing ya di pasaran, karena menarik ya. Ini ada yang 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang sampai 6 juta pakai chipset 695 ini. Nah, gimana dengan si iQOO ini? Oke. Dan untuk variannya yang kita lihat tadi barusan di dus itu 8256, dan harganya lagi-lagi kita belum tahu juga ya harganya ya. Jadi langsung aja kita ke bagian desainnya dulu. Nah, dari desainnya ini udah kayaknya benar-benar kelihatan cukup premium ya. Bagian belakangnya ini melengkung, terus frame kameranya ini gede, terus ada dua kameranya nih, gede-gede banget nih, buletan kameranya. Terus kalau dari bahannya ini kelihatannya sih sepertinya plastik ya, tapi finishingnya ada gradasi metalik. Terus di sini ada logonya iQOO. Terus kita ke bagian atas. Nah, ini bagian atas ada mic ya, ini harusnya ya, mic, sama ini ada lubang untuk SIM cardnya. Nah, SIM cardnya ini ternyata adalah hybrid ya, bisa ada pasang micro SD. Terus ke bagian kiri kosong, nggak ada apa-apa. Ke bagian kanan, nah ini bagian kanannya ada tombol power yang kelihatannya ini bareng sama fingerprintnya ya. Ini tombol volumenya, dikliknya juga lumayan enak ya. Ke bagian bawah, nah masih ada lubang jack audio, terus ada mic juga, portnya buat charging, USB-C, dan speaker. Oke, sambil gue nyalain, kita lagi ada di tampilan setup wizardnya nih. Settingannya kedetek bahasa Indonesia ya langsung. Terus untuk displaynya ini sepertinya menggunakan panel IPS, terus resolusinya itu harusnya di Full HD ya. Dan dari bezelnya nih bagian atas udah keren, kanan kirinya tipis, cuma bagian bawah sedikit lebih tebal aja nih. Terus model kamera depannya ini udah punch hole ya, bukan water drop. Oke, lanjut, gua setup dulu ya, tembusin sampai masuk ke home screen-nya. Vantage OS, congratulations, your phone is ready, use now. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan home screen-nya untuk pertama kali. Seperti ini tampilannya. Terus bloatware-nya segini tuh ya, ada Lazada, terus ada beberapa, ada snack video nih. Kalian langsung aja bisa uninstall kalau kalian nggak setuju ada begini-beginian gitu kan, tuh bisa langsung uninstall. Oke, sekarang kita masuk ke bagian displaynya. Kita mau cek refresh rate-nya berapa. Di sini keterangannya smart switch, jadi bisa secara pinter ya switch ya antara 120 Hz, maksimum di 120 Hz nih.
atau yang paling rendahnya 60 Hz, tapi bisa setting ke 90 Hz juga, tergantung kalian mau pilih yang mana. Yang pasti 60 Hz itu bakalan lebih irit. Oke, buat memastikan refresh rate-nya, ini gue mau masuk ke developer option, terus kita ke bagian show refresh rate di sini. Nah, ini ada keterangannya ya, 120. Tadi kan statusnya adalah smart switch. Kalau kita lagi ada di menu kayak gini, dia 120. Terus kalau kita lagi ke home, standby ya di home, nah dia bisa ke 60 kalau lagi didiemin. Kalau kita gerakin, baru dia 120. Sekarang kita ke bagian storage-nya. Kita ke bagian storage-nya dulu. Nah, di sini yang kepake dari 256 GB adalah 23,6. Sistemnya di 20 GB, aplikasinya di 3,3 GB. Terus RAM-nya, ini gue belum sempet cek ya. Ini RAM-nya nih ada extended RAM 8 GB. Jadi totalnya RAM-nya 8 GB ditambah ada extended RAM 8 GB. Jadi bisa sampai 16 GB. Sekarang kita ke bagian OS sama UI-nya. Nah, di sini dia pakai Vantage OS berbasis Android 13. Terus di software information-nya saat ini security update-nya itu di bulan Maret. Wow, bulan Maret ya. Up to date ya berarti ini HP. Oke. Sambil nunggu update, gue pengen install aplikasi buat ngecek speknya AIDA. Oke, ini udah terinstall ya aplikasi AIDA sama device infonya. Sekarang kita cek spesifikasinya. Oh, dari sini CPU. Nah, Qualcomm Snapdragon 695. Nah, ini udah valid ya berarti ya, pakai 695. Oke, sekarang kita ke sistemnya. Nah, di sini ada keterangannya ya. RAM-nya 8 GB, terus internal storage-nya bener ya 256. Sambil nunggu download Antutu Benchmark, gue pengen ngetes displaynya ya, bisa HDR apa enggak, sama sekalian ngetes speakernya nih, gue pengen tahu. Kita coba cek. Di sini keterangannya nggak ada ya pilihan untuk HDR-nya dan maksimum di 1080 60 fps aja untuk displaynya. Terus untuk suaranya fix, ini masih mono ya. Ya itu dia, speakernya mono, terus displaynya belum support konten HDR. Oke, aplikasi Benchmark udah terinstall Antutu. Sambil nanti jalanin Antutunya, gue coba pengen install game ya, PUBG sama game yang berat satu sama game yang ringan satu, yaitu apa, Subway Surfer. Oke, sekarang kita jalanin dulu Antutu Benchmarknya. iQOO i2216 test now. Oke, ini udah keinstall ya gamenya. Ada dua, game yang ringan sama game yang berat. Yang ringannya Subway Surfer sama PUBG Mobile. Ini game yang ringan tapi katanya bisa 120 Hz di beberapa device gitu loh. Ini game bocil. Tapi di sini keterangannya tuh nampil 60 Hz ya gamenya ya. Sekarang kita coba, oh iya, kita coba force. Bentar, kita coba force dari displaynya untuk pakai yang 120 Hz. Jadi jangan pakai smart switch. Apakah gamenya nanti akan jalan di 120 Hz? Kita coba ya. Nah, bener ini. Berarti game Subway Surfer ini bisa jalan 120 Hz kalau di force. Diganti tuh smart switch-nya, tadinya bisa pindah-pindah dari 60 ke 120, di force ke 120. Terus di developer option-nya gue nyalain ya, tuh tampil tuh 120. Kelihatan nggak di sini? Oke, sekarang lanjut game yang kedua, game yang lumayan berat, yaitu PUBG Mobile. Sebenarnya gue nggak terlalu suka sih main game ya, apalagi game PUBG, karena game gue tuh cuman Clash Royale doang. Sekarang kita lihat settingannya dulu. PUBG settingannya untuk iQOO Z7X. Itu kita ke graphics. Nih graphicsnya. Ini settingannya by default dapatnya HD High. Oke, ini kita mulai tim deathmatch-nya. Set.
Sebenarnya gue nggak terlalu jago main begini, jadi gue nggak ngerti mana musuhnya. Nih di sini ya, di sebelah kiri itu kelihatan nggak? Sebenarnya nggak mungkin lah dapat 120. Rice, toto ada 2. Babaliong emang dasar. Ini dia nih gyroscope-nya, kita coba always on. Nah tuh ya, bisa ya gyroscope-nya. Oke, selesai. Kita udah tadi ya ngetes gamenya. Sekarang gue pengen ngetes ini fingerprintnya. Kita belum ngetes fingerprintnya. Tadi udah gue setting fingerprintnya. Kita tes kecepatannya. Tuh, ngebut ya, udah pasti ngebut lah kalau di pinggir begini sih. Aman ya. Terus satu lagi yang belum gue tes adalah keyboardnya. Kualitas vibrate-nya ini kalau menurut gue biasa aja ya, agak sember. Jadi memang ya namanya HP mid range yang paling basic harusnya ya nggak terlalu penting lah karena dipakai buat main gaming pastinya nih HP. Oke, lanjut sekarang kita ke bagian kameranya. Nah seperti ini kameranya nih, kameranya ada 2, tapi setelah gua baca speknya ya, itu sebenarnya cuma 1 doang, 50 megapiksel, satunya lagi adalah lensa pendukung 2 megapiksel. Kamera depannya adalah 8 megapiksel. Oke, sekarang kita buka aplikasi kameranya. Seperti ini aplikasi kameranya. Tampilannya ini cuma ada 1 sama 2 kali ya. 2 kali adalah digital zoom, terus ini ada opsi menu HDR on apa off. Terus ke atas sini nih ada HDR, terus ke atas ini ada pilihan-pilihan rasio, framing, stabilization, level. Terus sebelah sini ada portrait mode untuk bokeh ya, yang tadi lensa 2 megapikselnya untuk depth-nya. Terus ada mode night juga. Terus ke bagian video, kita lihat settingannya. Maksimum ini bisa 1080 60 fps untuk kamera utamanya. Dan untuk kamera depannya, nah ini kamera depannya nggak ada settingan ya, berarti ini tuh di 1080 30 fps nih di sini. Terus di sini ada pilihan micro movie, terus ada more, di sini ada 50 megapiksel, pano, dokumen, slow mo, mode pro. Oke, sekarang gue mau ngeliat mode pro-nya. Nah ini yang penting nih mode pro-nya, tapi gue tutupin ya biar kelihatan nih icon-iconnya berapa-berapanya. Di shutter speed di mode pro itu maksimum di 32 detik dan ISO-nya itu maksimum di 3200. Oke lah ya, lumayan. Jadi kalian bisa bermain-main dengan long exposure. Oke, yang pertama gua ngetesin adalah perekaman kamera standarnya ya, 1080 30 fps dari si iQOO Z7X ini. Seperti ini kalau dibawa jalan. Terus dynamic range-nya kita lihat ke atas langit. Memang langitnya lagi nggak terlalu biru ya, lagi mendung-mendung aja dari kemarin. Terus kita coba apa ya, autofocus mungkin ya, coba autofokusnya. Oke, lumayan autofokusnya. Dan kalau ini adalah settingan untuk di 1080 60 fps, dia ada opsi buat ke 60 fps. Sama kita ajak jalan masih kayaknya nggak ada stabilization ya, tapi lumayan oke lah. Dan ini perekaman kamera depannya sama ya, di resolusi 1080 30 fps. Kalau dibawa jalan seperti ini, dynamic range-nya seperti ini, lumayan. Dan overall menurut gua setelah kita unboxing dan melihat langsung nih,
Ini HP lumayan menarik ya. Jadi kayak fokus di bagian yang benar-benar dibutuhkan aja gitu. Jadi kayak secara ya chipset Snapdragon 695 itu udah teruji di kelasan HP mid-range. Ada banyak beberapa game yang jalan oke, ditambah lagi kalau dituning lagi dengan software yang lebih baik lagi harusnya oke. Kayak tadi kan Subway Surfer bisa 120 Hz, terus PUBG-nya juga HD high. Ya lumayan buat digeber main game. Jadi kayaknya HP ini tuh desain memang untuk tempur ya, untuk tempur. Ditambah lagi yang bikin mempertegas adalah baterainya ini 6000 mAh. Ditambah lagi ini nih, satu lagi nih, ngecasnya ini 80 watt. Nah jadi sisanya paling tinggal harga. Gimana nih kira-kira harganya nih kalau menurut kalian dengan desain seperti ini, terus spek yang tadi udah kita cobain sama-sama, casannya dapat 80 watt, baterainya 6000, berapa kira-kira harga yang pas untuk HP ini? Oke, sekian video kali ini. Makasih buat yang udah nontonin, terus jangan lupa kasih komentar, kasih like juga, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.